Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Cahyanti dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1D. Pada kali ini saya akan menceritakan suatu kisah tentang seseorang yang mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita solihah yang bernama Siti Masyittah yang syahid demi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj. Nabi mencium suatu aroma yang harum. Kemudian Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, harum apakah ini?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Harum ini berasal dari kuburan seorang yang solihah yang bernama Siti Masyittah dan anak-anaknya." Kisah ini diriwayatkan pada suatu hadis Ibnu Abbas. Nah, siapakah Siti Masyittah itu? Siti Masyittah adalah seorang perempuan yang hidup pada zaman Raja Fir'aun yang kejam dan menganggap dirinya Tuhan. Siti Masyittah beserta suaminya Hazakil beriman kepada Allah tanpa sepengetahuan Raja Fir'aun. Dan satu orang lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istri dari Raja Fir'aun itu sendiri, yaitu Siti Aisyah. Di istana, Hazakil adalah seseorang kepercayaan Raja Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masyittah. Pada suatu hari, Raja Fir'aun dan Hazakil terlibat dalam suatu perdebatan. Raja Fir'aun akan menghukum mati seseorang ahli sihir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Hazakil menentang itu, dan timbullah suatu kecurigaan Raja Fir'aun kepada Hazakil. Apakah Hazakil selama ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa? Hazakil pun diancam oleh Raja Fir'aun akan dihukum mati. Tetapi Hazakil tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memegang teguh kepercayaannya itu. Tetapi mengenaskan sekali, keesokan harinya Siti Masyittah mendapati suaminya itu sudah terikat pada batang kurma dengan banyak anak panah yang tertancap di tubuhnya. Melihat kejadian itu, Siti Masyittah tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kemudian Siti Masyittah pun berkeluh kesah kepada istri Raja Fir'aun, Siti Aisyah. Ia menceritakan kejadian itu kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah pun menanggapinya. Siti Aisyah bercerita kepada Masyittah bahwa dirinya pun beriman kepada Allah tanpa sepengetahuan Raja Fir'aun. Setelah bercerita kepada istri Raja Fir'aun, keesokan harinya Siti Masyittah pun bekerja seperti biasanya. Ia mengurus anak Raja Fir'aun. Pada pagi itu, ia menyisiri rambut anak Raja Fir'aun itu. Tanpa sengaja, sisir itu jatuh ke lantai, dan dia refleks mengatakan, "Bismillah." Dan anak Raja Fir'aun itu kaget. "Apakah yang kau maksud itu adalah bapakku, Siti Masyittah?" Siti Masyittah pun menjawab, "Bukan, dia adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan anak Raja Fir'aun itu pun tersinggung. Dia mengancam Siti Masyittah akan mengadukan perkataan itu kepada bapaknya. "Katakanlah bahwa aku adalah pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan perasaan marah, anaknya pun mengadu kepada bapaknya. "Ayah, kemarin aku mendengar ini dari Siti Masyittah itu." Dan keesokan harinya, dengan perasaan yang marah, Raja Fir'aun pun mendatangi Siti Masyittah dan mengatakan, "Apakah benar yang dikatakan anakku itu Siti Masyittah?" Dan Siti Masyittah pun menjawab, "Benar, wahai Raja yang lalim." Dengan perasaan yang sangat kesal itu, akhirnya Siti Masyittah pun diancam. Perasaan yang sangat kesal, Raja Fir'aun pun memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan minyak dalam tembaga yang besar untuk menggodok anak-anak dan Siti Masyittah itu. Pada keesokan harinya, Siti Masyittah pun dibawa ke depan rakyat Raja Fir'aun. Sebelum dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih itu, Raja Fir'aun bertanya kepadanya,
Siti Masitoh, pilihlah antara aku dan Tuhanmu. Siti Masitoh pun menjawab, aku tidak akan mengubah keyakinanku pada Tuhanku. Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun memerintahkan para pengawalnya untuk memasukkan anak Siti Masitoh ke dalam minyak yang mendidih itu. Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Dan terakhir adalah bayi yang masih menyusui dalam pelukan Siti Masitoh. Siapa ibu yang tahan melihat anaknya dimasukkan ke dalam minyak yang menggolak? Hati Siti Masitoh pun ragu. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar itu meyakinkan hati Masitoh sekali lagi. Dengan kekuasaan Allah, bayi itu pun berbicara, dan Siti Masitoh pun kaget. Apa yang dikatakan bayi itu? Bayi itu berkata, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Masuklah, sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Kekuatan yang diberikan oleh anaknya, keraguan dalam Siti Masitoh pun hilang, dan dia akhirnya masuk dengan ikhlas ke dalam minyak yang menggolak itu. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Allahu Akbar. Dia pun masuk ke dalam minyak yang mendidih itu. Ketika minyak itu mengguras tubuh-tubuh orang-orang yang beriman kepada Allah, tercium bau harum dari dalam kuali. Allah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah bahwa sebelum Siti Masitoh masuk ke dalam kuali itu, Allah telah mencabut nyawa mereka agar raga mereka tidak merasakan rasa sakit. Tulang belulang Siti Masitoh dan anak-anaknya itu dikubur di suatu tempat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj, tercium bau harum dari kuburan itu. Dan malaikat Jibril pun berkata, itulah kuburan dari Siti Masitoh dan anak-anaknya yang beriman kepada Allah. Sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah, teruslah beriman kepada Allah, jangan tinggalkan sholat, dan jauhilah larangan yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.